Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bung Roni. Apa yang ingin Anda sampaikan tadi Bung Roni terputus? Iya Bagaimana Mbak ini Anggi, kasusnya ini? kan saya hadir dalam proses rekonstruksi Ya, kemarin ya. Mungkin ini bukan saya dalam arti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, tapi begini loh, saya lihat prosesnya memang berjalan sesuai. Kemudian terjadi bantahan dari pihak FS. Mungkin saya pikir itu hak ingkarnya dia kan. Tapi kita harus ingat di sini bahwa alat bukti itu kan tidak hanya keterangan saksi. itu 4 saksi yang ngomong itu dihitung satu baru ya Satu, keterangannya. kan Mau ada 1000 yang ngomong juga tetap satu kan dihitung ada ya. namanya Ya, alat bukti ahli, yang lain, ya. kemudian petunjuk. Nah itu kan nanti kita akan kupas di pengadilan ya, jadi bahan pembelaan buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua saya coba untuk menyampaikan kepada publik mengenai mens rea dari klien saya ini ya. Bahwa setelah saya mendampingi. Niatnya ini ya, apa ya? Saya melihat bahwa faktanya memang klien saya tidak punya niat. Mens rea, actus reusnya, perbuatannya dia itu tidak ada niat. Ini harus sebenarnya kan mens rea dan actus reusnya harus ada kesinambungan ya. Bahwa perbuatannya dia itu tidak ada niat karena apa? Karena dia berdasarkan perintah. Inilah yang menjadi keyakinan kami sebagai tim penasihat hukum. Ini akan menjadi yang akan meringankan klien Anda. Akan meringankan. Jadi mungkin hal-hal seperti ini tidak saya ungkapkan secara utuh ya, tetapi satu poin seperti itu saya lihat ini. Nanti kan masalah waktu, kemudian terima perintahnya menit keberapa, itu kan nanti kita di pengadilan. Karena kalau saya perlu buat di pengadilan untuk pembelaan. Memang tidak ada niat, tapi pada akhirnya kan dia tetap melakukan penembakan itu gitu loh. Jadi Mbak Anggi, itulah saya kembalikan bahwa dalam posisi yang itu sangat sulit Mbak Anggi. Pangkat paling rendah berhadapan dengan Jenderal Bintang 2. Dan ada faktor-faktor yang mendukung untuk bahwa anak ini seperti apa profilnya. Itu saya siapkan. Itu nanti buat bahan saya di pengadilan. Bahan di pengadilan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pergerakan kasus ini sangat cepat ya. Kemarin Ibu PC diperiksa, dikonfrontir, dan hari ini juga Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan berdasarkan hasil reka ulang ini juga memberikan laporan ke pihak kepolisian. Kita dengarkan bersama ada hal yang juga membuat kita terkejut sebenarnya dari pernyataan Komnas HAM. Kita dengarkan bersama-sama. Kesimpulan dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadif Propam Irjen Saudara FS, Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Oke, ada 3 poin, beberapa poin yang disampaikan ya. Yang terakhir yang menarik perhatian kita ada dugaan kuat kekerasan seksual masih terjadi di sini. Ini Komnas HAM loh yang ngomong. Iya, jadi ini bukan soal siapa yang menyanyikan. Saya tidak percaya sama sekali apa yang dikatakan Komnas HAM. Komisi-komisi itu lembaga negara yang dibayar ya untuk tidak membuat kekacauan. Karena yang namanya kekerasan seksual itu harus ada visum et repertum. Kalau ada kekerasan seksual maka akan ada luka-luka, akan ada sesuatu yang terjadi pada badannya yang harus diadukan pada saat itu juga. Jika kejadiannya di Magelang maka itu harusnya sudah selesai di Magelang. Kita tidak boleh lupa bahwa dari awal yang namanya Ferdi dan Putri ini memberikan laporan palsu. Jadi apa yang akan kita harapkan dari seorang pembohong? Kalau komisi di seluruh dunia pun kemudian mengangkat lagu yang memang sudah sumbang, saya cuma ingin mengingatkan bahwa ini orang yang sudah mati, yang tidak bisa membela diri, dan ada orang tuanya yang tahu persis bahwa anaknya itu adalah anak yang baik, anak yang sopan, anak yang menganggap Putri itu sebagai ibunya sendiri. Jadi apapun plot yang sedang kalian lakukan, itu tidak bisa mengalahkan ya bukti-bukti dan juga
saksi yang tidak ada satupun yang bisa menyaksikan. Tapi Kalau di Duren 3 itu sudah gagal, kenapa mau menyanyikan lagu yang sama? Saya cuma mau mengatakan, komisi apapun di dunia ini, satgas apapun tidak akan bisa mengalahkan air mata seorang ibu yang menggerakkan satgas surga kalau menurut saya. Oke, baik. Sehingga hal seperti ini sebetulnya harus dihentikan. Mbak Irma, Apa sebentar. urusan Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada sesuatu yang sudah di SP3 dan memang itu bohong. Oke, tentunya kita juga tidak bisa menafikan bahwa mereka juga berbicara berdasarkan fakta yang mereka punya kan. Tapi dan tidak data masuk yang mereka akal. punya. Apapun fakta itu, ya, Magelang itu adalah sebelum sampai ke Duren 3. Ya. Kalau ada satu peristiwa yang dilakukan di Duren 3 kemudian dilaporkan berbarengan dengan senario tembak-tembakan, lalu ada senario bagaimana Joshua menaruh pistol ke Putri, itu kan semua senario yang dicoba. Saya bicara dengan Mas Kikik di sini, dia bilang, oh senarionya banyak kok yang dibuat oleh penasihat Kapolri, ada A, B, C, D. Kenapa? Karena namanya Korlap Fahmi Alamsyah yang sampai hari ini tidak pernah disebut namanya. Jadi kalau kita tanya ini senario siapa yang sedang dimainkan, maka kita bisa lihat bahwa bagaimana disudutkan orang yang sudah mati ini, difitnah terus-terusan, diserang kehormatannya, sementara laporan palsu yang dilakukan oleh Ferdi dan Putri Sambo itu belum ditindaklanjuti. Sudah dinyatakan gugur sudah, itu ya. Sudah, Oke, baik. Kapolri yang mengumumkan bahwa ini di SP3 dan tidak saya ke ada. Bung Martin, sebentar Mbak Irma. Bung Martin, bagaimana kuasa hukum menanggapi bahwa memang ada nih dugaan kekerasan seksual dari hasil penyelidikan Komnas HAM? Jadi gini ya Mbak Anggi, khusus pada poin yang dugaan kekerasan seksual, saya pikir ini rekomendasi sesat. Sesat bin ajaib yang tidak perlu dilanjuti oleh polisian. Kenapa saya bilang tidak perlu dilanjuti? Yang pertama, mereka ini memposisikan katanya fair trial dengan alasan fair trial. Dia memberikan rekomendasi hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi. Oke. Dan apa katanya klinis-klinis, psikologi klinis. Itu psikologi klinisnya juga harus diperiksa. Periksa itu. Bagaimana dia bisa membuat keterangan-keterangan yang tidak jujur seperti itu. Lalu Anda menuding tidak jujur berarti ini keterangan tidak dari jujur, sudah terbukti Komnas HAM. kok. Oke. Sekarang saya tanya, dasar pemeriksaan itu kan dugaan peristiwa di Duren 3. Oke. Setelah terjadi di Magelang, apakah sudah ada asesmen baru? Sebentar. Tidak ada, karena sembunyi orang. Sebentar. Lalu dengan hanya model dia menjalankan katanya amanat undang-undang 39 tahun 99, dia memberikan rekomendasi dan memberikan beban kepada kepolisian. Sedangkan Kabar Reskrim sendiri bilang hanya Tuhan dan Bu PC yang tahu. Ada gium ya. Ini terlepas dari Undang-Undang 12 tahun 2002 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Ada gium dari ahli hukum kita yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes esse luce clariores. Dalam pembuktian hukum pidana, pembuktian harus lebih terang daripada cahaya. Apanya yang terang? Orang udah mati masih dituduh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih ada dituduh orang yang sudah mati masih dituduh. Apa kemudian kelanjutannya? Usai jeda, Dua Sisi akan kembali saat lagi.